Bapa, kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Kini saatnya kami siapkan hati kami untuk dengar lagi dari firman-Mu, firman yang akan menuntun kami di sepanjang hari ini, bahkan membuka peluang-peluang maju, kemenangan-kemenangan yang tersedia bagi kami di sepanjang hari ini. Urapan-Mu atas hamba-Mu, kami siap dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Kurang lebih dari 1 bulan ke depan, di sini, jadi harus gini. Kurang lebih 1 bulan ke depan kita akan kembali memperingati hari kematian Yesus, dan hal itu adalah hal yang selalu harus menjadi kebutuhan kita sebagai orang yang sudah ditebus, dan setiap kita harus memiliki masih kecil, Pak. karunia dari Tuhan lewat kematiannya, karena hidup kita sudah ditebus oleh darahnya dan rohnya sudah dicurahkan bagi kita. Jadi saya yakin dan percaya saudara-saudara yang ada di dalam wadah atau ada di dalam kelompok-kelompok atau bahkan kita bicara secara luas dalam satu gereja, jemaat Tuhan. Kita ini semua jemaat Tuhan, dan kita yakin dan percaya bahwa kematian Yesus itu adalah yang terutama di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena lewat kematiannya, dia banyak memberikan hal-hal yang mulia di dalam hidup kita. Dia banyak memberikan pemberian-pemberian. Terutama dia memberikan hidupnya, tubuhnya bagi kita semua. Bahkan Alkitab katakan tubuhnya itu terpecah-pecah untuk mempersatukan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya memberikan tema pagi hari ini, mengingat perkataannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bisa melihat sebuah bahan dasar untuk mengingat beberapa kejadian yang mungkin kita sebagai manusia itu kita bisa mengalami, ya. Nah, bahan dasar yang paling mudah untuk kita bisa mengingat sebuah kejadian adalah api. Api dan air, ya. Api dan air juga menentukan kemana arah tujuan. Kalau kita sedang berjalan, kita menemukan api, nah disitulah kita bisa menentukan, kita bisa melalui dan atau kita bisa melewatinya. Begitu juga dengan air. Air juga bisa mengarahkan hidup kita kemana kita bisa berjalan. Ya. Begitu juga setiap perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus itu bagaikan api dan air di dalam kehidupan manusia. Kalau kita selalu bisa mengingat akan apa yang dia perbuat bagi kita, itu adalah bagaikan hal-hal yang penting yang kita harus lakukan, yang harus kita kerjakan. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan hal-hal tersebut yang dari Tuhan, untuk kita bisa melangkah ke depan, saudara yang kasih Tuhan, belum tentu kita bisa menjalaninya. Ya. Terus juga kegunaan api dan air, jika digunakan untuk bahan dasar buat kebutuhan kita, ya, contohnya memasak dan lain sebagainya, dapat berguna. Tapi ketika api dan air digunakan untuk bermain,
Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Bicara tentang bahan dasar api dan air ini bukan bahan dasar untuk bermain. Ya. Jadi api dan air ini adalah bicara tentang bahan dasar untuk kebutuhan. Nah, begitu juga dengan setiap apa yang perkataan Yesus. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-22. Saya bacakan Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Yesus menyucikan bait Allah. Dalam bait suci didapatnya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah engkau dapat kau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Nah, kembali saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita mungkin lupa akan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Bahkan mungkin kita belum punya hati untuk bisa mengerjakannya. Tapi ketika Tuhan mau mengarahkan hidup kita, ada kalanya Tuhan mengarahkan hidup kita untuk mengingat apa yang menjadi perkataan Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan. Itu lewat kehidupan yang kita mungkin nggak suka untuk kita lalui, saudara. Kenapa? Karena sepertinya kita melaluinya itu seperti kita ada di dalam api. Seperti kita harus melewatinya itu melewati air. Banyak tantangan yang harus kita lalui. Nah, dari sinilah Tuhan ingin kita itu tidak sekedar mengingat perkataan Yesus, tapi juga kita harus sungguh-sungguh menjalaninya, saudara. Ya, Alkitab katakan di sini, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Bukan pada saat Yesus marah, geram melihat orang-orang Yahudi ini, mereka melakukan jual beli di dalam bait Allah. Yesus memang nggak suka melihat hal-hal itu di dalam bait Allah itu terjadi transaksi. Tapi karena orang-orang Yahudi ini belum tahu bagaimana keadaan bait suci sebenarnya, yang mereka tahu hanyalah bait suci itu sekedar untuk bisa dijalani rutinitas.
ya mungkin pada hari Sabat atau mungkin pada hari-hari perayaan, untuk bisa melakukan hubungannya kepada Tuhan. Tapi dari dasar hati Yesus, Yesus sedang memperingatkan kepada orang-orang Yahudi ini. Bait Allah itu nggak bisa dipakai untuk rutinitas. Tapi bait Allah itu harus dipakai untuk kebutuhan rohani kita. Kalau seandainya kita tidak ada bait Allah, kalau seandainya Yesus tidak marah pada saat kejadian itu berlangsung, mungkin orang-orang Yahudi itu nggak tahu tentang kasih karunia Tuhan. Orang-orang Yahudi tidak tahu tentang bagaimana mereka harus mempersembahkan persembahan yang benar dan layak di hadapan Tuhan. Maka untuk itu Tuhan memberikan contoh-contoh, ya, bukan lagi bait sucinya secara secara bangunan, tapi bagaimana bait suci Allah itu di dalam hidup manusia. Itu yang Yesus mau sedang memperlihatkan, bahwa bait suci yang ada di dalam diri manusia itu harus melewati kematiannya. Nah, bagi setiap kehidupan kita yang mungkin ya kita sekedar hanya beribadah kepada Tuhan sebelum pada masa pandemi seperti ini, mungkin buat kita itu seperti biasa. Kita memang setia melayani Tuhan, kita memang setia beribadah kepada Tuhan. Ada kalanya Tuhan bawa kita harus melewati api, harus melalui air. Dan Tuhan sendiri akan membuat hidup kita merasa sepertinya, wah, hal ini berat buat saya. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan sampai dikatakan Alkitab katakan sampai hangus, ya, mencintai Tuhan sampai benar-benar terbakar cintanya kepada Tuhan. Gak bisa. Inilah masa-masa di mana Tuhan sedang menampi umatnya, saudara. Sampai di mana iman kita, sampai di mana cinta kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkata-kata kepada orang-orang Yahudi dengan nada marah, ya, Tuhan berkata-kata kepada orang Yahudi dengan tali cambuk. Tuhan nggak perlu lagi berkata-kata kepada murid-muridnya yang 11 itu atau 12 itu dengan hal yang sama kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena Yesus hanya berkata-kata tentang apa yang akan dilakukan. Tapi kepada orang-orang Yahudi, Yesus marah. Dia melakukan tindakan dengan tali dan cambuk. Hal ini yang harus menjadi perenungan rohani kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan datang kepada kita seperti air dan api dengan tindakan tali dan cambuk. Tapi ketika kita ada di dalam sebuah wadah pelayanan, atau kita ada di dalam sebuah gereja, kita ada di dalam kelompok gereja, Tuhan itu mau berkata-kata kepada kita dengan manis dan lembut, ya, seperti nasihat, seperti bimbingan, seperti arahan. Nah, kita diarahkan kepada hal-hal yang benar. Yang lebih utama lagi, kita diarahkan kepada kematiannya. Kematiannya adalah momentum yang semua manusia harus melihat, harus memandang.
Kalau kita tidak bisa melihat dan memandang kematian Yesus di kayu salib, maaf kata saudara, saudara belum selamat. Banyak orang Kristen hanya memperhatikan Natal. Banyak orang Kristen hanya memperhatikan kelahiran Yesus. Tapi bukan maknanya dia ada di bumi ini, dia melayani pekerjaan Bapaknya, dan dia harus mengikuti kehendak Bapaknya, dan dia harus kembali kepada Bapaknya, dan dia mencurahkan rohnya. Nah, tingkatan-tingkatan pengertian inilah yang harus menjadi sama-sama menjadi perenungan di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, atau sebagai murid-murid Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Karena pada saat kematian Yesus kita peringatkan, secara otomatis kita berdoa di dalam hidupnya Yesus. Doa kita itu di dalam Yesus. Doa kita bukan hanya sekedar di dalam Allah. Allah itu punya nama, saudara. Ya, doa kita tidak hanya sekedar di ngambang di udara. Atau doa kita tidak hanya sekedar curhat, ngomong kepada Tuhan, nangis. Kak, Alkitab banyak membawa contoh kepada kita. Bahkan Rasul Paulus sendiri berkata seperti ini. Aku berdoa dengan bersuka cita. Nah, saudara pasti bingung, bagaimana dia bisa berdoa dengan sukacita sementara dia ada di penjara? Itu hanya karunia Roh Kudus yang memampukan Rasul Paulus bisa berdoa dalam sukacita. Makanya ketika kita mengingat perkataan Yesus, dan bahkan kita harus mengingat perkataan Yesus, itulah yang menjadi kekuatan kita, penghiburan kita, dan pertolongan kita, saudara. Ya, kembali lagi, saya mungkin buat saya bukan keceplosan saya ngomong, tapi sepertinya itu hikmat dari Tuhan, saudara. Nah, saya bicara seperti ini. Janganlah kita percaya kepada hamba Tuhan. Karena kalau hamba Tuhan itu tidak diurapi, tidak ada pengurapan, saudara hanya bisa dekat dengan hamba Tuhan tersebut, tapi nggak ada dampak apa-apanya. Tapi ketika hamba Tuhan itu diurapi, ya, saudara bukan hanya dekat dengan hamba Tuhan itu, tapi saudara merasakan dampak daripada urapan tersebut. Nah, hal-hal seperti inilah yang selalu akan mengingatkan perkataan Yesus kepada diri kita. Ya, kadang manusia perlu shock terapi dulu untuk bisa mengingat akan kebaikan Tuhan. Ada banyak kejadian yang kita alami, lewati, ya, itu bagaikan shock terapi. Kalau enggak salah satu keluarganya dipanggil sama Tuhan, kalau enggak hidupnya ada di penjara, kalau enggak hidupnya ada di rumah sakit, itu bagaikan shock terapi yang Tuhan sedang mau kerjakan dalam hidup kita sebagai orang percaya, mengingat tentang perkataannya. Mari, saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan Tuhan datang kepada kita lewat firman Tuhan, sama seperti Tuhan sedang mengajar murid-muridnya. Enggak sama seperti Tuhan itu berkata-kata dengan tindakan yang keras kepada bangsa, kepada orang Yahudi. Milikilah mentalnya murid. Jangan memiliki mentalnya orang Yahudi. Haleluya. Amin. Haleluya. Kalau Amin. saudara memiliki mentalnya murid, saudara, sekalipun murid itu bukan orang-orang yang sempurna, minimal dia bisa mengingat tentang perkataan Yesus. Ya, di ayat yang ke-22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus.
Jangan tunggu sampai terjadi sesuatu, baru kita ingat akan perkataan Yesus. Haleluya. Kita harus sudah mempersiapkan apa sih yang Tuhan mau katakan kepada saya. Haleluya. Lewat setiap kejadian, masalah yang kita hadapin, tantangan yang kita hadapin ke depan sana, Tuhan selalu berkata-kata dari belakang kita. Tuh kan, aku sudah ngomong sama kamu. Tuh kan, aku sudah berkata-kata sama kamu. Haleluya. Pastikan hidup kita di dalam Tuhan, supaya perkataan itu memberikan kepada kita kekuatan. Amen. Bukan lagi teguran. Pastikan di dalam diri kita perkataan Yesus itu bagaikan menghibur hidup kita, menguatkan iman kita. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Walker. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terpuji nama Yesus. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami bangga Engkau selalu mengingatkan kepada kami, sehingga hidup kami semakin serupa dengan Tuhan. Rencana Tuhan besar bagi kami. Melalui setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan ingin menyatakan bahwa Engkau sayang kepada kami. Karena itu bantu kami semua umat percaya, untuk kami tidak menunggu ada hentakan, ada sesuatu yang memberatkan kami, baru kami ingat Engkau. Tapi dalam setiap kejadian, apapun itu dalam hidup kami harus selalu menempatkan dalam diri kami bahwa kami perlu Tuhan. Kami harus selalu ada, menghidupkan semangat di dalam pengiringan kepada Engkau ya Tuhan. Berjalan di dalam aturan Tuhan, bukan di dalam maunya kami. Dalam maunya Tuhan saja. Terima kasih banyak. Pagi ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati setiap orang percaya yang ada dimanapun berada. Mereka yang hari-hari ini sedang diizinkan Tuhan dilanda oleh tofan kehidupan. Mereka yang mulai putus asa, mereka yang mulai hilang harap. Doa kami pagi hari ini di dalam nama Yesus, mengingatkan kembali kepada mereka akan firman-Mu, supaya mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Ada Yesus berjalan dengan mereka. Tuhan tolong kepada anak-anak Tuhan yang sedang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, yang membuat mereka menjauh dari Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau hadir bagi mereka. Orang-orang muda, dalam nama Yesus, tolong mereka, biar mereka dapat menjadi pengaruh yang baik, pengaruh yang kuat, untuk membawa hidup ini semakin datang kepada Tuhan. Berkat-Mu atas negeri kami, berkat-Mu atas kota kami, di mana kami berada. Jadikan kami Allah Tuhan, menjadi pengaruh yang baik bagi sekeliling kami. Dengan demikian, orang-orang bisa datang kepada Engkau, menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa bagi segala kondisi yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat pelayanan masing-masing. Pelayanan penggembalaan, pelayanan penginjilan, pelayanan-pelayanan misi. Dalam nama Yesus, Tuhan pakai semua. Kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini bangun dengan hilang pengharapan karena ada satu masalah dalam hidup mereka, Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kehadiran Tuhan atas mereka, menyemangati mereka, sehingga sepanjang hari ini ada hal-hal baik yang dikerjakan, di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di hari ini. Pastikan hidup kami bahwa kami tetap ada di dalam naungan perlindungan Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan dibuatkan Tuhan menjadi berhasil. Segala keberhasilan yang datang kepada kami, buat kami lebih tunduk dan taat kepada pimpinan Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan kerjakan,
itu yang terbaik dalam hidup ini. Terima kasih, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Anak, persekutuan oleh Roh Kudus, memimpin, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji